ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Siang ini kita masuki hadis yang ke-18. Hadis dari Abu Dzar. An Abi Dzar wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Hadisnya dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridai keduanya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan burukmu, perbuatan dosa, iringi dengan perbuatan yang baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi ini adalah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi. Hadis dari Nabi SAW yang sangat agung, pendek redaksinya, tapi maknanya sangat luas dan dalam. Itu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ada 3 wasiat yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, sekalipun kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, tapi ini juga berlaku untuk kita, keumuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 wasiat itu? Yang pertama, wasiat untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang kedua, wasiat untuk mengiringi keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Dan yang ketiga, wasiat untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Insyaallah kita akan uraikan satu persatu nasihat-nasihat yang sangat indah ini. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa itu takwa? Takwa dalam bahasa Arab dari al-wiqayah. Ittaqa yattaqi. Wiqayatan. Artinya penghalang atau pelindung. Wiqayah itu pelindung. Jadi ketakwaan kalau dalam perkara dunia juga bisa Anda disebut bertakwa dengan memakai sandal. Maksudnya karena dalam bahasa Arab takwa itu melindungi. Ya, pakai sandal apa yang dilindungi? Kaki kita. Kita pakai sandal, pakai sepatu untuk melindungi kaki dari hal-hal yang bisa membahayakan kaki. Apakah tertusuk duri, kena paku, beling, atau panasnya aspal, ya, atau juga basahnya jalanan karena habis diguyur hujan, dan sebagainya. Maka dari definisi secara etimologi ini,
ketika Anda memakai sandal, sepatu, atau alas kaki yang semisalnya, Anda telah membuat penghalang antara kaki dengan sesuatu yang Anda khawatirkan membahayakan kaki. Nah, itu berarti Anda telah bertakwa secara etimologi. Contoh lain, ketika Anda memasang genteng atap rumah atau yang semisalnya, yang fungsinya penutup rumah, ya. Ini untuk apa? Untuk melindungi kita dari panasnya terik matahari, dari guyuran air hujan, iya, melindungi kita juga dari hal-hal yang bisa membahayakan diri ini. Nah, berarti dengan demikian Anda telah bertakwa. Kenapa? Karena Anda sedang melindungi diri dari yang Anda khawatirkan. Jelas? Itu takwa dalam hal duniawi. Nah, dalam agama juga sama. Definisinya menurut terminologi syariat, takwa artinya apa? Anda membuat penghalang, pelindung antara diri Anda dengan sesuatu yang Anda takuti. Ya. Jadi apapun yang dijadikan pelindung, itu disebut wiqayah. Apa yang paling kita takuti? Ya, neraka, yang azabnya sangat pedih. Berarti bertakwa kepada Allah menjadikan penghalang antara diri kita dengan kemurkaan Allah dan azabnya. Jadi kita membuat penghalang yang bisa menghalangi diri kita dari kemurkaan Allah, dari azabnya. Nah, itu takwa dalam agama. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, ada keterkaitan antara definisi secara bahasa etimologi dengan terminologi. Ya, kalau secara bahasa Arab, takwa artinya mengambil pelindung yang dapat melindungi kita dari sesuatu yang kita khawatirkan. Begitu juga dalam masalah agama. Bagaimana cara kita melindungi diri dari kemurkaan Allah dan azabnya? Ya, caranya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itulah takwa. Ya, apa yang Allah perintahkan, laksanakan semampu kita. Dan apa yang dilarang, jauhi, hindari, tinggalkan. Nah, itulah cara supaya kita terlindung dari yang kita takutkan, yaitu kemurkaan Allah dan azabnya. Ya, api neraka. Talaq bin Habib rahimahullah, beliau menyebutkan definisi takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah, ya, apa yang Allah perintahkan kamu lakukan, ala nurin minallah, tapi atas dasar ilmu. Jadi harus tahu, ya, ilmunya dari Al-Quran dan Hadis. Ya, jadi takwa itu menjalankan perintah tapi berdasarkan ilmu, bukan sekedar taklid, ikut-ikutan. Tarju thawaballah, dengan mengharap pahala dari Allah. Jadi kita melakukan apa yang diperintahkannya dalam rangka mengharap keridhaan Allah, mengharap ganjarannya, pahalanya, surganya. Wa anta turka maksiat Allah, bersama dengan itu kita menghindari maksiat, menghindari dosa. Atas dasar ilmu juga. Jadi kita tahu ini masuk kategori dosa atau tidak. Ya. Bukan berdasarkan perasaan, hawa nafsu, tapi berdasarkan ilmu. Memang itu sebuah kesalahan atau sebuah dosa yang dilarang kita melakukannya. Takhafu azab Allah. Kita meninggalkannya sekalipun hawa nafsu ingin sekali melakukannya,
tapi kita tidak berani melakukannya, kita tinggalkan itu semua. Karena apa? Takhafu azab Allah. Karena takut dari azab Allah. Itu definisi takwa menurut Talaq bin Habib rahimahullah. Ya. Begitu juga sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayo orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa yang dimaksud bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Kata Ibnu Mas'ud, ayyu ta'a fala yu'sa. Yaitu Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Jangan menentangnya, jangan membangkangnya. Wa ayyudhkar fala yunsa. Allah itu selalu diingat, jangan melupakannya. Kita terus berzikir dengan lisan kita dan juga hati kita. Selalu ingat Allah dan tidak pernah melupakannya. Wa yushkar fala yukfar. Dan selalu bersyukur kepada Allah, tidak kufur kepadanya. Nah, inilah di antara definisi takwa yang disebutkan oleh salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Intinya apa? Orang yang menjadikan penghalang antara dirinya dengan azab, itulah orang yang bertakwa. Jadi apapun yang bisa menghalangi kita dari azab Allah, itu disebut takwa. Iya, berupa menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Maka takwa secara umum adalah itu, menjalankan perintah berdasarkan ilmu karena mengharap pahala. Meninggalkan larangan berdasarkan ilmu karena takut azab. Ya. Kemudian di sini Nabi mewasiatkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah itu pada semua kondisi kehidupan kita. Ya. Apakah dalam keadaan senang maupun sulit. Jangan bertakwa kalau lagi senang aja. Tapi kalau dalam keadaan susah, tidak. Atau sebaliknya. Kalau lagi susah dia bertakwa, rajin sholat, tapi giliran senang dia tinggalkan. Takwa itu semua kondisi. Mau senang, mau susah, mau sempit, mau lapang, mau bahagia atau bersedih. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana dalam keadaan bahagia atau sedih kita bertakwa, semua keadaan. Ya, nggak boleh. Misalnya kita dalam keadaan sedih, terus mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kalau kena musibah, kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang, ya, mencela, atau menangis, meraung-raung, merobek-robek baju, memukul-mukul pipi ketika kita sangat bersedih, nggak boleh. Itu tidak bertakwa. Ya, begitu juga dalam kondisi marah. Ya, kita bertakwa kepada Allah. Ya, ketika kondisi emosi apalagi. Nah, makanya di antara doa Nabi SAW itu meminta kepada Allah agar diberikan hidayah taufik untuk bisa mengucapkan kata-kata kalimat yang hak sekalipun sedang marah, sedang emosi. Nah, ini semua adalah wujud dari takwa. Ya. Jadi takwa dalam semua kondisi. Dan bertakwa pun dalam semua waktu. Mau siang, mau malam, mau Ramadan, mau luar Ramadan. Ya, mau masa muda, masa tua, nggak ada batasannya. Ya. Dan dimanapun, ketika kita sedang berada di kampung, tempat tinggal kita, ataupun di negeri kita, atau di luar negeri. Karena ada sebagian orang bertakwa kalau di dalam negerinya, tapi kalau keluar negeri, dia lepas ketakwaannya. Maka sikap yang seperti ini tidak disebut hamba yang bertakwa.
Karena yang namanya takwa haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Ya. Demikian juga ada sebagian orang yang menampakkan ketakwaan tapi di medsos, dengan menulis status di Facebook, status di WA, ya, menampilkan dirinya seakan-akan seorang ustadz, penasehat dengan nasihat-nasihatnya, iya, menampakkan dirinya seakan-akan orang yang bijak, orang yang alim, padahal di rumahnya tidak demikian. Dia tidak menampilkan akhlak yang baik terhadap istri dan anak-anaknya, terhadap orang tuanya. Bukan begitu orang yang bertakwa. Iya. Dan takwa itu kapanpun, mau di hadapan orang banyak, ataupun ketika sendirian. Mau di masjid maupun ketika di kamar. Iya. Karena ada ya orang yang di hadapan banyak, di hadapan layak, menampilkan seakan-akan dia wali Allah, tapi ketika sendirian jadi wali syaitan. Alhamdulillah. Iya. Jemaah rahimakumullah, intinya takwa itu kalimat yang ringkas dan sering kita dengar yang diwasiatkan oleh para khatib hampir tiap Jumat, para penceramah. Seringkali takwa ini diucapkan, dinasihatkan, tapi kadang nggak masuk ke dalam hati kita. Kebanyakan orang cuma mendengar tapi tidak meresap ke dalam hatinya. Padahal takwa adalah hal yang sangat luar biasa. Dengan takwa seseorang dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lihat, surga itu diperuntukkan, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Memang nggak mudah ya, hanya di lisan mudah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan ada 3 hal yang paling jarang atau yang paling sulit. Al-jud min killah. Yang pertama, tetap bermurah hati, tetap dermawan ketika kita sedang kesulitan, ketika kita tidak memiliki banyak harta. Ini kondisi yang pertama. Ya. Karena kalau di saat banyak harta, itu akan lebih mudah untuk sedekah, untuk menjadi orang yang dermawan. Nah, untuk tetap menjadi dermawan di saat sulit, sempit, ya, ini sesuatu yang jarang. Nah, itu yang pertama kata Imam Syafi'i. Tetap murah hati, tetap dermawan ketika kita sedang kesulitan, ketika kita tidak memiliki banyak harta. Wal wara' fi khulwatin. Nah, ini sisi pendalilan kita. Takwa di saat kita sedang menyendiri. Ya, karena kalau sedang di masjid atau di majelis taklim, di saat banyak ikhwan, banyak teman-teman, kita bisa mewujudkan ketakwaan. Tapi kalau sendirian di kamar, nggak ada yang lihat kecuali Allah, ini nggak mudah untuk mewujudkan ketakwaan, apalagi di zaman sekarang. Fitnah di tangan kita, berupa gadget, internet. Dan yang ketiga, wa kalimatul haq inda man yurja au yukhaf. Tetap mengucapkan kalimat yang hak di saat kita sedang berada di depan orang yang kita takuti, atau di saat kita sedang berada di hadapan orang yang kita harapkan. Ya. Jadi ada seseorang yang sedang kita takuti, kalau kita sampai salah ngomong, dia akan menzalimi kita, dia akan menyiksa kita. Nah, di sini kita akan diuji, apakah kita tetap mengucapkan kalimat yang hak, tetap mengatakannya jujur, atau malah berubah. Ya. Atau di depan orang yang sedang kita harapkan, kita punya harapan pada dirinya, entah ke perkara duniawi atau yang lainnya. Kalau seandainya salah ngomong, maka apa yang kita harapkan itu tidak akan terwujud. Nah, itu ujian. Nah, inilah 3 perkara yang paling sulit, ya, menurut Imam Syafi'i. Nah, diantaranya adalah al-wara' fi khulwatin,
mewujudkan ketakwaan ketika sedang menyendiri. Ya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, hendaklah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, apapun, kalau punya harta, wujudkan ketakwaan itu dengan sedekah. Punya kekuatan, wujudkan ketakwaan dengan apapun, mengerjakan sholat, puasa. Ya, kata Nabi SAW, ittaqun nar wala bisyikki tamrah. Ya, berupayalah untuk menyelamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Yang dilihat adalah tujuannya, niatnya. Ya, makanya kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Kalau kita terjatuh dalam maksiat, ya segera bertobat. Ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, memang kita akui untuk selalu bisa bertakwa ini merupakan kemustahilan bagi yang namanya insan, manusia. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tusu. Istiqomahlah dan kalian tidak akan mampu. Iya. Artinya, dalam berusaha kita untuk istiqomah, pastinya kita sesekali tergelincir ke dalam sebuah dosa. Iya. Itulah tabiat manusia. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan, banyak tergelincir ke dalam dosa. Tapi sebaik-baik orang yang banyak berdosa adalah yang banyak bertobat. Ya. Tapi ini bukan alasan ya supaya kita tidak bertakwa. Intinya kita harus bertakwa dimanapun dan kapanpun dan kondisi apapun semampu kita. Ini wasiat pertama yang Nabi sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Adapun yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin, yang kedua wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu, kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Iringi dengan perbuatan baik. Apapun itu, dengan harta, ya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat, dakwah, apapun. Tamhuha, maka kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapuskan keburukanmu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ada hal-hal yang dapat menggugurkan dosa kita selain taubat. Ya, selain istighfar. Di antaranya apa? Banyak melakukan amalan soleh. Banyak melakukan kebajikan. Sebagaimana disebutkan di hadis ini. Wa'atbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan kebajikan, perbuatan yang baik, maka kebaikan itu akan menghapus keburukanmu. Ya. Memang tobat itu salah satu sebab diampuninya dosa, tapi bukan satu-satunya ya. Iya, karena sangat disayangkan banyak dari kita yang lalai dari bertobat. Padahal ayatnya jelas, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat menyintai orang yang banyak bertobat. Di antara salah satu cara untuk dicintai Allah ya banyak bertobat. Iya. Nah, bahkan banyak sekali ya dosa-dosa yang kita belum sempat tobat darinya. Kenapa? Karena sudah terlanjur dianggap hal biasa. Apalagi di zaman sekarang, gadget di tangan kita, HP. Ya, kita melihat hal-hal yang diharamkan di HP kita, di medsos, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Ini dosa hampir setiap hari kita lakukan. Tapi hanya sedikit dari kita yang kemudian mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah. Makanya untuk menghapuskan dosa-dosa, ya kita berusaha selain istighfar dan taubat,
ya, kita melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Di mana ada kesempatan untuk melakukannya, segera sebelum pintu kebajikan itu ditutup dari kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Dirikanlah salat pada kedua tepi siang, waktu pagi dan petang. Ini salat subuh terutama dan salat asar. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Ya, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan burukmu. Nah, ini dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Iya. Pernah ada seorang laki-laki datang ke Nabi, terus bilang, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan, fa'aqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku telah melanggar hukum. Tegakkanlah hukuman had untukku. Tapi Nabi SAW tidak menanggapinya. Dibiarkan. Dan saat itu sudah memasuki waktu sholat. Akhirnya Rasulullah sholat dan lelaki yang bertanya tadi pun ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Ketika sudah selesai sholat, laki-laki tadi kembali mendatangi Nabi. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama seperti sebelum sholat tadi. Ya Rasulullah, aku telah melanggar hukum, tegakkanlah hukuman had untukku. Terus Nabi tanya, bukankah kamu tadi sudah sholat bersama kami? Oh iya, sudah. Apa kata Nabi? Fa innallaha qad ghafara laka dzambak. Dengan salat yang kamu kerjakan, sungguh Allah telah mengampuni dosamu itu. Masya Allah. Ya. Makanya para ulama itu memberikan perumpamaan dosa itu diumpamakan seperti najis. Sedangkan amalan saleh, kebajikan itu seperti air suci dan menyucikan. Nah, jadi kalau najis ini selalu disiram dengan air suci, maka akan hilang najis tersebut. Ya, sebagaimana dikisahkan ada seorang badui, dia kencing di salah satu sudut masjid, ya karena dianggap bangunan masjid nggak ada bedanya dengan bangunan yang ada ketika itu. Dan masjid di zaman dulu nggak kayak kita, bersih karpet gitu ya, tapi biasa aja, tanah. Yang ada hanya bangunan, tembok, dinding. Makanya dia kencing. Setelah itu Nabi memintakan apa? Nabi minta untuk dibawakan seember air, lalu dituangkan di tempat orang Baduy tadi kencing. Hilanglah najis. Dan tempat yang tadi dikencingi bisa ditempati sholat tadi. Bisa dilakukan sholat padanya. Ini menunjukkan apa? Dosa ibarat najis, sedangkan kebaikan, amalan saleh itu ibarat air yang membersihkan najis. Ya. Contoh juga kata Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qadra qullatayn lam yahmilil khabath." Kalau ada air jumlahnya banyak, ya, maka tidak akan mengandung najis. Misalnya laut, air laut itu banyak banget, makanya nggak ada najis di situ. Walaupun ada najis, langsung melebur dengan lautan, sehingga air laut tetap suci dan bisa dipakai. Kemana najisnya sudah melebur. Nah, begitu juga dengan orang, kalau dia punya banyak amal kebaikan, amalan saleh, dermawan, setiap ada pintu kebaikan langsung dia masuk ke dalamnya, maka dosa-dosa kecilnya itu akan melebur ke dalam lautan kebaikan yang dia miliki. Itu nasihat yang kedua. Makanya pernah ada kisah Hatib bin Abi Balta'ah.
itu kan dia pernah membocorkan rahasia perang. Dia ngirim surat, dititipin ke seorang wanita, membocorkan rencana penyerangan Nabi ke Mekah. Ya. Nah, budaknya Hatib pernah datang menemui Nabi, ya. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatib an-nar. Sungguh Hatib bin Abi Balta'ah pasti masuk neraka dengan perbuatan khianatnya itu. Karena membocorkan rahasia kita kepada orang-orang kafir Mekah, Quraisy. Apa kata Nabi? Nabi sanggah. Iya. Kadzabta la yadkhuluha. Tidak, kamu berdusta. Dia tidak akan memasuki neraka. Kenapa? Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Karena Hatib bin Abi Balta'ah termasuk orang yang ikut perang Badar dan Hudaybiyah. Ya. Ini pahala yang didapatkan Hatib bin Abi Balta'ah sangat besar di kedua perang tersebut, terutama perang Badar. Ini luar biasa. I'malu ma syi'tum. Perbuatlah sesuka kamu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Ya, makanya ada julukan Al-Badri, orang-orang yang ikut perang Badar. Nggak ada Al-Khandaqi, Al-Uhudi, nggak ada. Yang ada Al-Badri, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Itu dapat pahala yang sangat luar biasa. Sehingga dosa-dosa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah tidak mempengaruhinya. Ya, kenapa? Karena dia punya amalan yang luar biasa besarnya, yaitu perang Badar dan Hudaybiyah. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, selagi kita masih hidup, perbanyaklah amalan saleh, ya. Apalagi yang di situ termasuk amalan saleh yang besar pahalanya, besar ganjarannya, seperti berbakti kepada kedua orang tua, ikhlas, salat tahajud, salat malam, sedekah, dan lainnya. Ya, semoga dengan amalan-amalan saleh tadi, mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu wasiat yang kedua, wa'adbi sayyi'ah al-hasanah. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik akan menghapuskan keburukan itu. Adapun yang ketiga, wasiat Nabi dalam hadis ini, wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ini juga amalan yang sangat luar biasa. Ya, sampai Nabi SAW menyebutkan, tidak ada yang paling berat dalam timbangan kebaikan seseorang di mizan melebihi akhlak yang baik. Ya. Kenapa? Akhlak demikian besar pahalanya. Karena jamaah rahimakumullah, orang yang menjalankan akhlak sesuai syariat dalam kesehariannya, itu argo pahala terus berjalan, mengalir. Iya. Misal, ketika dia bertemu dengan pasangannya, suami istri, dia tampakkan akhlak yang baik, tutur kata yang lembut. Ketika dia berinteraksi dengan anak-anaknya, dia tampakkan akhlak yang islami. Ketika bermuamalah dengan tetangganya, atau rekan kerjanya, atau tempat orang-orang di lingkungannya, dia pun menampakkan akhlak yang mulia. Maka selama itulah perhitungan pahala akan terus mengalir. Argo pahala terus berputar tanpa henti. Ya, ini kan beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Yang argo pahala berhenti kapan dia berhenti dari mengamalkannya. Misal sholat. Sholat paling banter mungkin 10 menit atau 15 menit. Begitu selesai sholat, terputus sudah pahalanya. Baca Quran. Begitu juga baca Quran. Paling kuat berapa lembar. Selesai baca Quran, ya selesai juga pahalanya. Ya, umroh. Ya hanya sebatas pelaksanaan umroh, nggak nyampe 1 hari. Dengan tahallul, berakhir juga pahala umrohnya. Ya, sedekah. Jelas kapan dia memberikan, ya sudah. Tapi kalau dia menampakkan akhlak yang mulia dalam interaksinya keseharian dia bersama orang-orang,
maka argo pahala terus berjalan. Ya, makanya ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat timbangannya di atas mizan nanti daripada akhlak yang baik. Ya, bagaimana akhlak yang baik itu? Ya, diantaranya murah, senyum, menampakkan wajah yang ceria, ya, kemudian mudah membantu orang yang kesulitan, ya, kemudian kalau nggak bisa membantu orang, jangan mengganggu orang lain. Apakah dengan lisannya, tulisannya, perbuatannya, jangan mengganggu orang lain. Ya. Jadi kalau ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia, kata Nabi SAW, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Hendaklah dia bersikap kepada manusia, kepada orang lain, sebagaimana dia ingin orang lain bersikap demikian terhadap dirinya. Nah itu, ya, cara kita kalau mau berakhlak mulia. Kalau kita pengen tahu kita berakhlak mulia atau tidak, ya posisikan diri kita pada posisi orang yang kita hendak pergauli. Ya. Kalau kita mau tahu bagaimana cara berakhlak baik terhadap orang tua, ya, maka posisikan diri kita sebagai orang tua. Sekarang anak. Apa yang saya harus lakukan terhadap orang tua? Posisikan dirimu sebagai orang tua. Ya kita mau kalau nanti jadi orang tua, anak-anak kita tuh nurut, dengar apa yang kita sarankan, ya, menaati saran-saran kita, ya, ramah, lembut, santun, perhatian. Itu mau kita nanti kalau jadi orang tua. Nah kamu sekarang sebagai anak, melakukan orang tuamu seperti itu juga. Tutur kata yang lembut, santun, ramah, perhatian, ya, terhadap apa yang mereka butuhkan. Begitu seterusnya. Ya, posisikan dirimu sebagai orang tua, walaupun sekarang kamu sebagai anak. Ya, nah, dengan demikian kita akan mengetahui apa yang harus kita perbuat di dalam berbakti kepada orang tua. Ya, begitu juga ketika bermuamalah dengan tetangga, dengan rekan kerja. Ya. Nah ini sering ya, kita mengatakan, coba kalau kamu berada di posisi dia, kira-kira bagaimana sikapmu? Nah itulah yang dimaksud hadis tadi. Wal ya'ti ilan nas, hendaklah kamu bersikap kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain bersikap demikian terhadapmu. Ya, inilah jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-18 mengandung 3 wasiat. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kondisi apapun, kapanpun. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan kebaikan, dengan amalan salih, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, demikian Pak Johan. Barakallahu fiikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, barakallahu fiikum Ustaz. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan bisa langsung kepada Ustaz atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, terus yang UM Kyoto Jepang 53. Silakan Pak Ardiansyah, ada juga ya. Gimana Pak Ardiansyah nih kabar ini? Totalnya 100 192. Ustaz, ya, sambil nunggu teman-teman, izin tanya Ustaz ya. Iya. Ini kan ittaqillah haitsu ma kunta wa asbi sayyata al hasanah tampuha. Ini apakah ketika kita melakukan kejelekan Ustaz ya nih, kejelekannya itu gimana nih sifatnya Ustaz? Apakah sebenarnya kita sudah berusaha bertakwa tapi terjatuh pada kejelekan, atau
ini apa jadi dijadikan alasan ya. Ya sudah, sekarang nggak apa-apa lah gini dulu, besok bertobat gitu. Kira-kira gimana, Ustaz? Baik. Tadi kita sudah ingatkan bahwa untuk senantiasa bertakwa, terus nggak pernah jatuh dalam kesalahan, ini merupakan kemustahilan bagi manusia. Ya, karena Nabi sendiri mengatakan istaqimu walan tusu, istiqomahlah terus di atas ketakwaan, tapi kalian nggak akan mampu. Iya, artinya pasti sesekali tergelincir dalam sebuah dosa. Kan itulah tabiat manusia. Nabi sendiri mengatakan kullu bani Adam khata', setiap manusia ya pasti berdosa, pasti pernah tergelincir ke dalam sebuah dosa. Tapi ini bukan alasan untuk kita tidak bertakwa. Justru ciri orang yang bertakwa ketika tergelincir, dia segera bertobat. Ya, segera ambil air wudhu, sholat sunnah tobat 2 rakaat. Semoga dengan demikian Allah akan ampuni dosanya tadi. Iya. Sebagaimana ada penyair, khallidz dzunuba haqiraha wa katsiraha fahuwa tuqa. Tinggalkanlah dosa. Mau yang sedikit apalagi banyak. Itulah ketakwaan. Berusaha meninggalkannya. Ya. Jadilah seperti orang yang berjalan di tanah yang berduri. Kita kalau jalan banyak lubang, apalagi banyak ranjau, maka kita akan selalu waspada. Begitulah seharusnya dalam kehidupan ini. Dan jangan pernah meremehkan dosa. Ini kan dosa kecil, nggak apa-apalah. Jangan. Kenapa? Karena gunung yang besar itu berasal dari kumpulan kerikil-kerikil kecil. Ya. Nah, begitulah seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan pernah meremehkan dosa. Iya. Karena gunung yang besar itu berasal dari kumpulan kerikil-kerikil yang kecil. Iya. Kalau dia bilang, kalau saya memang ditakdirkan menjadi penghuni neraka, buat apa? Beramal saleh, buat apa ibadah? Kalau Allah takdirkan tidak termasuk orang yang bertakwa. Nah, ini termasuk kesalahan dalam memahami takdir. Takdir itu kan sesuatu yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Tapi kan nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Ya. Lain halnya kalau kamu memang pernah naik ke sana, ke atas langit, ya sampai langit ke-7 atau terus sampai tembus ke Lauhil Mahfuz, kamu melongok dan membaca namamu ada di deretan nama-nama penghuni neraka. Kalau pernah melihat seperti itu, ya sudah. Ya, nggak usah kamu beribadah, karena percuma. Nanti masuk neraka juga. Gitu kan? Tapi apakah kamu melakukannya? Bisa? Nggak bisa. Boro-boro kalau Mahfud naik ke langit pertama aja sulit. Ya udah, itu rahasia Allah. Ya, kamu nggak tahu apa yang dicatat di Lauhil Mahfuz, tapi Allah sudah menjelaskan. Kalau mau masuk surga, ini jalan-jalannya. Dan Allah sudah kasih kemudahan. Kita nggak dipaksa. Kita tidak seperti wayang di tangan sang dalang. Kita punya kehendak, kita bisa memilih. Ya. Nah, jadi intinya berusahalah untuk bertakwa, yaitu tinggalkan setiap dosa kalau kita terjerumus, istighfar dan bertaubat, dan iringi dengan amal kebaikan. Perbanyak amalan saleh selagi ada kesempatan. Semoga dengan banyaknya ketaatan dan amalan saleh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Wa atas iyyakum. pencerahannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada pertanyaan, monggo.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, gimana caranya mempertahankan ketakwaan, Ustaz? Kayaknya katanya agak sulit. Barangkali ada kiat-kiat. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berdoa di saat sholat maupun di luar sholat, di waktu-waktu mustajab, di saat sholat, di saat sujud, di saat sebelum salam, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa a'udzubika minal fusuq was sum'ata war riya. Ya. Atau Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya. Itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau nggak hafal ya sudah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, tanamkan ketakwaan dalam jiwaku. Ya. Kemudian setelah berdoa, ya ikhtiar. Yang namanya doa harus diusahakan, harus diiringi ikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita? Ya berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ya. Menjauhi juga teman-teman yang buruk. Menjauhi sebab-sebab terjatuhnya kita ke dalam sebuah dosa. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sebab-sebab aku terjatuh ke dalam sebuah dosa. Dan juga dari sebab-sebab aku terlilit utang. Itu. Ya. Kemudian belajar. Menuntut ilmu agama. Bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul bersama orang-orang yang bertakwa. Secara lahiriahnya. Ya. Dan membaca kisah. Bagaimana orang-orang yang bertakwa yang sudah dipastikan surga bagi mereka seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana merealisasikan takwa sehingga mereka sudah dijamin surga padahal masih hidup di dunia. Baca kisah-kisah mereka. Ya. Nah, itu diantara kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Dan terpenting juga diantaranya membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sempatkan. Ya, sehari. Setiapkan waktu. Selesai sholat mungkin baca setengah halaman atau 1 halaman. Siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan dia. Di antara bentuk kemuliaan adalah dengan hiasan ketakwaan. Demikian, wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan lagi. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami persilakan Ustadz untuk penutupan aja Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa meluangkan waktu ya untuk mengurangi kebodohan kita sedikit demi sedikit dan juga meningkatkan keimanan ketakwaan kita dengan mengkaji agama ini yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang bertakwa sehingga kita bisa meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.